Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Habibatul Ikrimah. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang perilaku kekerasan. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Pak Wita Febrianti, Imam Rofi'i, dan Alfian Zainul Zamzam. Baik, pembahasan yang pertama tentang pengertian marah. Kemarahan adalah perasaan jengkel yang timbul sebagai respon terhadap kecemasan yang dirasakan sebagai ancaman. Menurut Kellyat 1996, kemarahan yang ditekan atau pura-pura tidak marah akan mempersulit diri sendiri dan mengganggu hubungan interpersonal. Mengungkapkan kemarahan dengan langsung dan konstruktif pada waktu yang terjadi akan melegakan individu dan membantu orang lain untuk mengerti perasaan yang sebenarnya. Untuk itu, perawat harus mengetahui pula tentang respon kemarahan seseorang dan fungsi positif marah. Menurut Stern, kemarahan adalah kombinasi dari segala sesuatu yang tidak enak, cemas, tegang, dendam, rasa sakit hati, dan frustasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kemarahan yaitu frustasi, hilangnya harga diri, kebutuhan akan status dan prestise yang tidak terpenuhi. Yang pertama, frustasi. Seseorang akan mengalami hambatan dalam mencapai tujuan atau keinginan yang diharapkannya, menyebabkan ia menjadi frustasi. Ia merasa terancam dan cemas. Jika ia tidak mampu menghadapi rasa frustasi itu dengan cara lain tanpa mengendalikan orang lain dan keadaan sekitarnya, misalnya dengan kekerasan. 2. Hilangnya harga diri. Pada dasarnya manusia itu mempunyai kebutuhan yang sama untuk dihargai. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akibatnya individu tersebut mungkin akan merasa rendah diri, tidak berani bertindak, kemungkinan akan merasa rendah diri, dan lekas tersinggung, lekas marah, dan sebagainya. 3. Kebutuhan akan status dan prestise. Manusia pada umumnya mempunyai keinginan untuk mengaktualisasikan dirinya, ingin dihargai dan diakui statusnya. Tanda dan gejala. 1. Perasaan malu terhadap diri sendiri akibat penyakit dan tindakan terhadap penyakit. Rambut botak karena terapi. 2. Rasa bersalah terhadap diri sendiri, mengkritik atau menyalahkan diri sendiri. 3. Gangguan hubungan sosial, menarik diri. 4. Percaya diri kurang, sukar mengambil keputusan. 5. Mencederai diri, akibat harga diri yang rendah disertai harapan. Pengertian perilaku kekerasan. Perilaku kekerasan merupakan suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai seseorang secara fisik maupun psikologis. Menurut Berkowitz 1993. Berdasarkan definisi ini, maka perilaku kekerasan dapat dibagi menjadi dua, yaitu perilaku kekerasan secara verbal dan fisik. Menurut Keltner et al. 1995. Sedangkan marah tidak harus memiliki tujuan khusus. Marah lebih menunjuk kepada suatu pengangkat perasaan-perasaan tertentu yang biasanya disebut dengan perasaan marah. Menurut Berkowitz 1993. Tanda dan gejala. Memperlihatkan permusuhan, mendekati orang lain dengan ancaman, memberikan kata-kata ancaman dengan rencana melukai, menyentuh orang lain dengan cara menakutkan, mempunyai rencana untuk melukai. Rentang respon marah. Respon kemarahan dapat berfluktuasi dalam rentang adaptif dan maladaptif. Rentang respon kemarahan yang digambarkan sebagai berikut menurut Kellyat 1997 halaman 6. 1. Asertif adalah mengungkapkan marah tanpa menyakiti, melukai perasaan orang lain atau tanpa merendahkan harga diri orang lain. 2. Frustasi adalah respon yang timbul akibat gagal mencapai tujuan atau keinginan. Frustasi dapat dialami sebagai suatu ancaman yang kecemasan. Akibat dari ancaman tersebut dapat menimbulkan kemarahan. Pasif adalah respon di mana individu dapat mengungkapkan perasaan yang dialami. Agresif merupakan orang yang marah masih dapat dikontrol oleh individu. Orang agresif biasanya tidak mau mengetahui hak orang lain. Dia berpendapat bahwa orang lain harus bertarung untuk mendapatkan kepentingan diri sendiri, mengharapkan perlakuannya sama dengan dari orang lain. Mengamuk adalah rasa marah dan permusuhan yang
siswa disertai kehilangan kontrol diri. Pada keadaan ini, individu dapat merusak dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Faktor predisposisi dan presipitasi. 1. Faktor psikologis. 1. Terdapat asumsi bahwa seorang untuk mencapai suatu tujuan mengalami hambatan, akan timbul dorongan agresif yang memotivasi PK atau perilaku kekerasan. 2. Berdasarkan pengalaman mekanisme coping individu dan masa kecil yang tidak menyenangkan. 3. Frustasi. 4. Kekerasan dalam rumah atau keluarga. Yang kedua, faktor predisposisi. Secara umum, seseorang akan marah jika dirinya merasa terancam, baik berupa injuri secara fisik, psikis, atau ancaman konsep diri. Beberapa faktor pencetus perilaku kekerasan adalah sebagai berikut. 1. Klien, kelemahan fisik, keputusasaan, ketidakberdayaan, kehidupan yang penuh agresif, dan masa lalu yang tidak menyenangkan. 2. Interaksi, penghinaan, kekerasan, kehilangan orang yang berarti, konflik, merasa terancam, baik internal dari perusahaan diri klien sendiri maupun eksternal dari lingkungan. Lingkungan panas, padat, dan bising. Proses masalah. Stres, cemas, marah merupakan bagian kehidupan sehari-hari yang harus dihadapi oleh setiap individu. Stres dapat menyebabkan kecemasan yang menimbulkan perasaan tidak menyenangkan dan terancam. Kecemasan dapat menimbulkan kemarahan. Gejala marah. Kemarahan dinyatakan dalam berbagai bentuk. Ada yang menimbulkan pengerusakan, tapi ada juga yang hanya diam seribu bahasa. Gejala-gejala atau perubahan-perubahan yang timbul pada klien dalam keadaan marah diantaranya adalah 1. Perubahan fisiologik, yaitu tekanan darah meningkat, denyut nadi dan pernafasan meningkat, tonus otot meningkat, mual, frekuensi buang air besar meningkat, kadang-kadang konstipasi, refleks tondon tinggi. 2. Perubahan emosional, mudah tersinggung, tidak sabar, frustasi, ekspresi wajah nampak tegang, bila mengamuk, kehilangan kontrol diri. 3. Perubahan perilaku, agresif, pasif, menarik diri, bermusuhan, sinis, curiga, mengamuk, nada suara keras dan kasar. Mekanisme coping adalah tiap upaya yang dilahirkan pada penatalaksanaan stres, termasuk upaya penyelesaian masalah langsung dan mekanisme pertahanan yang digunakan untuk melindungi diri. Menurut Stuart and Sunden 1998 halaman 33. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.